nggak keluar. Barang sitaan. Keluaran. Teman-teman nggak ada yang pernah tahu ya kalau laporan itu setiap berapa tahun sekali itu harus kertasnya harus dimusnahkan. Wih, Mbak Santi, dihubungkan dengan kasus pembakaran skripsi di universitas, tapi dimuat di berita. Nah, terus kenapa Mbak Santi skripsinya kok dibakar? Saya kasih, ya deh, saya baca dulu deh. Skripsi sudah lama tempatnya penuh. Oh ya, boleh bisa jadi ya. Jadi, nah, yang penting sudah disalin disepal benar ya. Benar ya, ini bagus ya contohnya dari Mbak Santi ya. Jadi, ada laporan yang secara fisik dimusnahkan ya, tapi dia sudah punya backupnya berupa soft file ya. Jadi biasanya memang beberapa tahun sekali itu, apalagi di universitas yang udah tua, yang udah lama-lama, itu perpustakaannya nggak cukup. Nah, tapi yang fisik ya kan pasti kadang orang pengen baca ya kan, kayak sedikit itu semacam itu. Nah, ketika nanti sudah berapa tahun gitu, biasanya dimusnahkan. Tapi dimusnahkan dengan catatan recordnya itu sudah di backup, yaitu berupa tadi soft file tadi. Terus ada lagi saya punya contoh gini, pada saat distribusi laporan. Jadi gini teman-teman, keluaran itu kan informasi yang sudah hasil dari pemrosesan. Padahal kan tidak semua orang itu punya kewenangan untuk membaca laporan, ya kan? Nah, contohnya misalnya gini, kalau untuk laporan yang ditujukan hanya untuk atasan, ya berarti ketika mengirim, misalnya kirim email, ya, jangan di CC ke semua, misalnya harus dikirimnya cuma untuk ke uh, direktur gitu. Ya jangan semua manajernya di CC kan, ya. Atau lebih amannya distribusinya, secara dicetak di hard copy, datang di kantornya lalu diserahkan, semacam itu bisa jadi kayak gitu ya. Nah, dari pengendalian dari yang awal tadi, masalah yang pengendalian yang fisik maupun pengendalian secara aplikasi, ada pertanyaan sampai di sini? Ada nggak? Atau di modul-modul yang sebelumnya, sebelum saya siap-siap buat nulis soal. Gimana? Gimana? Belum ya? Nah, ini untuk modul 8 sudah selesai sampai di sini. Jadi minggu depan kita ada pertemuan terakhir, sekaligus saya memberikan tugas yang terakhir ya. Jadi nggak ada pertanyaan nih ya, Tit ya. Oke, nah kalau gitu bisa saya akhiri sekarang. Bisa saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman ya sudah menghadiri kelas saya. Iya, gimana dong? Ada yang nggak jelas dari yang pembahasan pertama? Kalau ada yang nggak jelas bilang, saya ulangin sebelum saya tutup. Karena emang materinya cuma sampai di sini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini satu modul isinya cuma itu sih.
Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Ngasih pertanyaan lagi juga nggak apa-apa. Kan hanya teman-teman sampai jam 12 ya. Nah, jadi gini, pengaplikasian pengendalian ini arahnya gini teman-teman. Sistem informasi itu kan dibuat oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia. Terkadang manusia yang lain juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi tujuannya pengendalian ini apa? Pengendalian ini tujuannya adalah mencegah agar sistem pengendalian ini, pokoknya intinya menjaga gimana caranya sistem informasi yang dibikin ini dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya kepentingan. Jadi dia mencegah jangan sampai ada yang tidak berkepentingan untuk menyalahgunakan. Itu yang pertama. Itu faktor yang disengaja ya. Atau yang kedua, faktor yang tidak disengaja. Contohnya apa? Mencegah jangan sampai hal-hal yang tidak disengaja. Contohnya apa? Misalnya ada kebakaran. Ya, kebakaran. Jadi gimana caranya kalau udah bikin data banyak disimpan, terus habis itu ternyata sistemnya rusak kayak gitu. Atau gedung penyimpanannya terbakar. Nah, itu padahal hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan. Kayak gitu. Terus ada lagi berikutnya adalah mencegah hal-hal yang sifatnya ini kan karena sistem itu kan kita manusia berhubungan dengan mesin. Jadi kadang mesin itu kan tidak sepenuhnya mengerti, atau kadang mesin itu juga diprogram oleh manusia yang kadang ketika memprogram dia melakukan kesalahan, sehingga tidak sepenuhnya perintah yang kita berikan itu dicerna dengan benar kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuannya pengendalian ini apa? Tujuannya ini agar semua di dalam sistem informasi ini tujuannya digunakan untuk hal-hal yang baik dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Kayak gitu ya. Nah, udah jelas, Mas Yohanes? Nah, yang lain ada pertanyaan? Lain ada pertanyaan atau enggak? Oke, terima kasih. Yang lain? Mbak Susanti, Mbak Sri Yuli, Mbak Triani, Mbak Umi, Mbak Yeni. Silakan kalau ada pertanyaan. Monitoring. Monitoring yang mana? Monitoring itu, monitoring itu yang mana? Monitoringnya yang mana? Monitoring yang mana, Mbak Santi? Waduh, jadi ke korupsi nih ya. Satu sistem benar. Nah, ini kalau satu negara ini sistemnya udah kompleks ya teman-teman ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Hal-hal bisa tidak bisa menurut jadi kan kayak saya bilang tadi ya, ada kesalahan yang sifatnya sengaja dan yang tidak disengaja, ya kan? Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ada hal yang sifatnya, jadi gini, teman-teman percaya nggak ada namanya korupsi tidak disengaja? Gini, percaya nggak? Jadi secara hukum dia melakukan korupsi, tapi dia tidak berniat melakukan itu. Kayak gitu. Nah, itu berarti yang salah apa? Yang salah adalah kita ketika kita menyusun sistem itu kan dibuat manusia. Ya, mungkin mereka tidak mengantisipasi jika di lapangan atau ketika sudah masuk ke ranahnya pekerjaan lapangan itu banyak sekali kemungkinan yang mungkin tidak terpikirkan. Nah, ini tidak bisa mendeteksi atau enggak, pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan sulit ya. Kok bisa mendeteksi berarti seharusnya nggak ada korupsi kan gitu ya, itu kan jawaban idealnya. Tapi kita balik lagi kalau itu tuh
sebenarnya sistem itu maksudnya tidak bisa satu arah, tidak bisa satu sisi, tidak bisa sepotong-sepotong ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan istilahnya pembersihan atau sistem ini berjalan sesuai dengan tujuan niat awalnya yang bagus, ya berarti kita harus merombak mulai dari ujung sampai pangkal ya. Kalau katakanlah kita ngomongin negara, itu mulai dari presiden sampai ke lurah, sampai ke RT RW. Nah itu kan bukan pekerjaan gampang ya, kayak gitu. Jadi tapi yang perlu kita percaya bahwa sistem ini dibikin manusia. Nah, jadi kita harus percaya bahwa niat awalnya ini baik, berarti ketika menjalankannya ya, yang bisa jadi itu melenceng dari pakem atau prosedur gitu ya. Jadi saya nggak bisa secara langsung menjawab iya atau tidak nih, ini karena yang dibahas skupnya besar sekali ya. Mbak Santi ya, membantu nggak kira-kira jawabannya? Jawabannya membantu nggak? Atau bisa itu nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Jadi saya benar-benar nggak bisa nih, saya nggak tahu gimana. Itu kan secara istilahnya yang saya ajarkan ini kan hal-hal yang sifatnya teoritis ya. Nanti ketika di praktek itu teman-teman tidak hanya menggunakan ilmu, tapi teman-teman juga harus pakai nurani, teman-teman juga harus pakai etika, teman-teman juga harus memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak teoritis tapi lebih ke pendekatan humanis atau pendekatan antar manusia kayak gitu ya. Gitu ya, itu ya pesan saya ya. Ingat, balik lagi, sistem itu dibikin oleh manusia untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia, tapi balik lagi semua ilmu yang dimiliki itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa akhlak ya, tanpa etika, tanpa niat yang baik, tanpa sikap yang baik. Oke? Ini jadi ngelantur kemana-mana nih bahasan saya. Ya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Makin biar nggak bocor. Ayo, Mbak Yeni ada pertanyaan? Belum, yakin. Dengerin kan tapi ya. Oke. Sabar Mbak Umi. Nggak usah main caps lock ya. Nggak bercanda. Iya,